Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, peserta Seminar Nasional Abdimas, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peningkatan kualitas produk dan pengembangan pasar keripik tempe Mbak Inah di Jetis, Bantul. Pendahuluan pada pendahuluan ini akan saya sampaikan tentang sejarah UMKM, permasalahan dan tujuan. Pertama, sejarah. Bapak Suparmanto awalnya jualan angkringan dekat pabrik mebel, di mana pelanggannya adalah para karyawan. Dan pada tahun 2016, pabrik mengalami gulung tikar dan usaha angkringannya juga sepi, ya, tidak ada pelanggan dan akhirnya tutup. Kemudian Bapak Suparmanto membuat usaha baru keripik tempe. Modal awal Bapak Suparmanto ini dibantu oleh orang tuanya, yaitu diberikan tempe dan wajan, ya, dan bahan-bahan lainnya dilengkapi sendiri oleh Pak Suparmanto. Nah, setelah mengetahui produk keripik tempenya enak, ini Bapak Suparmanto ini berinisiatif untuk memberikan nama produk tempenya, yaitu dengan nama istrinya, yaitu Mbak Inah. Akhirnya tercipta UMKM keripik tempe Mbak Inah, ya. Jadi Mbak Inah diambil dari nama istrinya sendiri, istrinya Pak Suparmanto. Permasalahan UMKM, jadi berdasarkan observasi, diskusi dengan mitra dan mahasiswa, permasalahan yang ditemukan dalam industri rumah tangga keripik tempe Mbak Inah dalam usahanya adalah ditemukan masalah yang menjadi prioritas untuk dipecahkan. Permasalahan pertama adalah cara penirisan minyak yang kurang maksimal, yang hanya dengan menaruh keripik tempe di atas tambir setelah keripik tempe diangkat dari penggorengan. Permasalahan kedua yang menonjol adalah cara pemasaran yang masih sepenuhnya offline. Tujuan pengabdian. Tujuan program KKN PPM ini adalah upaya meningkatkan kualitas produk dan pengembangan pasar digital produk keripik tempe Mbak Inah di Dusun Medelan, Desa Semberagung, Kecamatan Jetis, Bantul, yakni meningkatkan kualitas keripik tempe dengan menurunkan kandungan minyak dalam produk melalui penirisan minyak secara otomatis, ya, dengan alat spinner. Dan tujuan yang kedua yaitu memperluas pasar dengan teknologi digital marketing melalui media sosial dan e-commerce. Metode pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program KKN PPM meliputi 3 metode. Yang pertama adalah penentuan program, yaitu melalui observasi dan wawancara. Yang kedua melakukan kegiatan penyuluhan, yaitu tentang motivasi berwirausaha, pentingnya penggunaan alat peniris otomatis, dan memberikan penyuluhan terkait pemasaran digital. Dan yang ketiga melakukan kegiatan pelatihan, yakni pelatihan cara penggunaan alat peniris minyak otomatis dan pelatihan pemasaran digital produk dengan media sosial, yaitu Instagram dan Facebook, dan e-commerce, yaitu GrabFood dan Shopee. Hasil dan pembahasan, jadi kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan dan kegiatan pelatihan. Dalam kegiatan penyuluhan, ya, jadi kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam KKN PPM kali ini mencakup materi motivasi berwirausaha, penyuluhan tentang peningkatan kualitas produk melalui pengurangan kadar minyak keripik tempe, dan penyuluhan tentang pentingnya pengembangan pasar secara online. Dalam penyuluhan tentang motivasi berwirausaha, lebih ditekankan pada kepribadian seorang wirausahawan yang harus ulet, tangguh, dan terus berjuang dalam menghadapi permasalahan dalam proses berusaha hingga berhasil. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Ini prinsip yang penting. Nah, kemudian dalam penyuluhan tentang peningkatan kualitas produk ini ditekankan pada penjelasan bahwa kandungan minyak yang masih tinggi dari penirisan sederhana dengan tambir ini memiliki sejumlah kekurangan. Pertama, keripik tempe relatif kurang awet dan relatif lebih awal bau tengek, ya. Kedua, setelah makan keripik tempe, ya, apalagi kalau makannya ini agak banyak, akan terasa ada rasa minyak di tenggorokan. Ketiga, yang lebih serius dan kurang menyehatkan adalah kandungan minyak yang tinggi dalam keripik tempe berarti menumpuk kolesterol dalam tubuh bagi konsumen, ya. Bisa juga berdampak pada obesitas. Kemudian dalam penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pengembangan pasar secara online, pelaku usaha didorong dan diberi penjelasan terutama tentang kelebihan secara online. Ya, di samping juga kita menjelaskan mengenai ada kekurangan-kekurangan online. Pelaku usaha keripik tempe dikenalkan dengan menggunakan media sosial mencakup Facebook dan Instagram,
juga dikenalkan e-commerce, GrabFood, dan Shopee melalui fitur-fitur yang disediakan oleh e-commerce tersebut. Yang kedua adalah kegiatan pelatihan ya, tadi pertama kegiatan penyuluhan. Nah, dalam kegiatan pelatihan mencakup dua kegiatan ya. Pertama, dalam pelatihan peningkatan kualitas produk keripik tempe dengan cara diberikan demonstrasi oleh narasumber dalam penggunaan alat peniris otomatis ya, spinner. Kemudian dilanjutkan praktek menggunakan spinner oleh mitra. Dan ini mitra mencoba dan akhirnya dia bisa ya. Kemudian yang kedua, dalam pelatihan pengembangan pasar, narasumber memberikan pelatihan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam alat komunikasi HP ya, praktek penggunaan digital marketing dengan menggunakan media sosial, Facebook dan Instagram yang ada di aplikasi yang ada di HP, dan e-commerce yaitu GrabFood dan Shopee. Pelatihan dalam peningkatan kualitas produk ya. Praktek penggunaan alat peniris otomatis dengan mengisi keripik tempe yang baru saja diangkat dari penggorengan ini secara penuh ya ke dalam tabung spinner. Pengisian keripik tempe secara penuh dan disusun rapi dilakukan untuk menghindari agar keripik tempe tidak pecah. Nah, setelah narasumber memberikan contoh dengan mempraktekkan cara penggunaan spinner tersebut, maka selanjutnya mitra juga ikut praktek dengan cara yang sama dari awal sampai akhir. Kemudian pelatihan penggunaan digital marketing. Dalam proses kegiatan pelatihan penggunaan digital marketing dalam pengembangan pasar keripik tempe Mbak Ina dilakukan dengan menjelaskan fitur-fitur yang ada di alat komunikasi HP. Kemudian dilakukan tanya jawab antara narasumber dengan pelaku usaha. Dalam percobaan pengiriman produk ya dengan jarak yang cukup jauh, ini ke Banyumas ya, ditemukan permasalahan ya, produk keripik tempe banyak yang pecah. Jalan keluar terkait permasalahan ini ditemukan solusi bahwa dalam pengemasannya ditambahkan menggunakan plastik bubble wrap. Sebelum dilakukan pengiriman, plastik bubble wrap tersebut berfungsi untuk mengurangi benturan secara langsung antar produk keripik tempe maupun dengan paketan yang lain ya selama proses perjalanan atau proses pengiriman. Nah, sebagai simpulannya bahwa kegiatan KKN PPN dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan mencakup materi motivasi berwirausaha, peningkatan kualitas produk, dan digital marketing. Dan penyuluhan berjalan lancar dan sasaran antusias. Pelatihan penggunaan spinner juga berjalan lancar dan sasaran bisa mempraktekannya sendiri. Melalui kegiatan KKN PPM ini menjadikan kualitas keripik tempe lebih baik dengan kandungan minyak yang lebih rendah. Keripik tempe sudah mulai dijual secara online ya, baik melalui Facebook, Instagram, Shopee, dan GrabFood. Hal yang terpenting terakhir disarankan penting untuk dilakukan pendampingan lebih lanjut agar bisa terus berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.